Cawapres nomor 2, Gibran Rakabuming Raka, terhitung blunder sebanyak 4 kali saat kampanye ke Jakarta dan Tangerang. Seperti diketahui, Gibran melakukan kampanye pada hari Minggu dan Senin, 3 dan 4 Desember 2023. Kota yang menjadi tujuan kampanye Cawapres Koalisi Indonesia Maju ini adalah Tangerang dan Jakarta. Akan tetapi, pada sekali kampanye tersebut, Gibran terhitung 4 kali membuat blunder. Blunder pertama, yakni dengan bagi-bagi susu di CFD. Gibran didampingi oleh istrinya Selvi datang ke CFD di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat untuk membagikan susu gratis. Yuk siap. Tanggal KPU itu persiapannya seperti apa? Sudah disiapkan. Seperti apa? Ada konsultasi pada akademisi. Sudah. Mas, kenapa pilih bagi-bagi susu di CFD, Mas? Ya, kita pilih lokasi yang paling dekat aja dan paling banyak masa. Kenapa susu sih Mas? Yang atas semua makanan yang bergizi kenapa harus susu? Itu kan salah satu dari program kami, kan ada program makan siang gratis dan susu gratis. Nah, kenapa CFD bukan nggak boleh buat politik, Mas? Iya, Mas. Kan di CFD nggak boleh berpolitik. Kan tanpa APK, ini kosong, ya. Mas Gibran, Dan kita kan nggak ini apa melakukan pengajakan untuk apa coblosan atau apa kan. Pembagian susu gratis itu diklaim sebagai sosialisasi visi misi Ganjar Gibran tentang pemberian makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Di Twitter, beberapa ibu berdiskusi tentang pemberian gula untuk mengatasi stunting. Bukan rahasia umum lagi jika kebanyakan minum berlabel susu di tanah air mengandung banyak sekali gula. Blunder kedua berkaitan dengan salah sebut asam folat dengan asam sulfat. Blunder ini disampaikan Gibran saat memaparkan tujuan Indonesia Emas 2024 dalam sebuah acara di diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak, ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak, berat badannya tinggi badannya oke enggak. Kemarin kita diketawain kok bikin program makan siang gratis di sekolah dan susu gratis, itu padahal penting banget. Kita kalau pengen menuju Indonesia Emas, otomatis kita harus nyiapin generasi emasnya. Anak-anaknya nggak boleh ada yang stunting. Kalau di Jakarta mungkin nggak ada yang stunting. Coba kalian ke Jawa, ke Solo, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, stuntingnya lumayan. Kalau Jakarta mungkin ada, tapi nggak separah yang ada di Jawa. Ya, makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak, berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif untuk kemajuan bangsa. Kalian optimis nggak 2045 kita menuju bisa bersaing dengan negara-negara lain? Optimis ya? Masih di acara yang sama, Gibran juga mendapatkan sorotan karena dianggap emoh diskusi dan mengatakan ngantuk ingin pulang. Dari video yang beredar, hal itu juga disampaikan Gibran pada acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan. Kepada teman-teman, saya nanti minta masukannya, kalau mau ngasih masukan apa, tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian. Jangan tanya jawab terus saya yang ngasih solusi, kalian lebih pintar dari saya. Pernyataan Gibran ini juga dikritik lantaran dianggap menolak dialog sehat di dalam acara yang menggunakan embel-embel diskusi. Yang tidak kalah menarik, Capres nomor urut 2 tersebut mengatakan bahwa diskusi akan selesai jam 9 sebab dirinya sudah mau tidur. Jadi kalian saya beri solusi, kamu mendengarkan, jam 9 selesai ya, saya mau tidur. Jelas saja video Gibran tersebut viral menjadi perbincangan di media sosial. Gibran dianggap takut ditanya macam-macam oleh peserta yang hadir. Jadi merusak betul, karena tidak mungkin orang menganggap bahwa calon pemimpin kita itu adalah orang-orang yang nggak mampu untuk bahkan mengucapkan gagasan kecil atau mengucapkan rumus kimia yang sederhana yang anak SMA juga tahu dari awal tuh H2SO4 itu artinya asam belerang, asam sulfat tuh. Jadi kepanikan di tempatnya Pak Prabowo itu justru untuk melindungi ketidakmampuan Gibran. Padahal dari awal Pak Prabowo memerlukan Gibran untuk mensuplai kelebihan dia di bidang apa? Ya di bidang hal-hal yang populer, karena milenial mungkin atau Gen Z itu tahu bahwa Gibran paling tidak membaca literatur yang cukup tuh. Lama-lama betul-betul Gibran itu membebani Prabowo kan.
kan pasti Prabowo jengkel juga kan, walaupun nggak diperlihatkan di baliho. Ahli Saraf dan Nutrisi Jakarta, Dr. Tifauzia Tiasuma atau yang biasa dipanggil Dr. Tifa, menyindir keras calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut asam sulfat untuk ibu hamil. Adapun pernyataan Gibran tersebut disampaikan dalam acara diskusi ekonomi kreatif yang digelar di Jakarta Selatan. Menurut Dr. Tifa, apa yang disampaikan Gibran merupakan kesalahan fatal sehingga tidak cukup untuk meminta maaf. Ini bukan soal salah bicara yang selesai cukup dengan minta maaf. Menyebut asam folat dengan asam sulfat, apalagi sampai 2 kali, ini tolol yang fatal. Dr. Tifa mengatakan harusnya Gibran malu, sebab saat ini ia merupakan calon wakil presiden. Dr. Tifa bahkan menyebut Gibran tidak punya kapasitas. Cawapres Gibran Rakabuming Raka sebut asam sulfat pada ibu hamil. Dr. Tifa mentweet, harusnya kamu malu tidak punya kapasitas, berani-beraninya jadi cawapres. Di cuitan lain, Dr. Tifa juga menyindir ijazah sarjana milik Gibran yang selama ini dianggap palsu. Kualitas sarjana kursus terlihat dari bagaimana ia berpikir asam folat sama dengan asam sulfat. Dikira perut ibu hamil karatan kali, makanya dikasih asam sulfat. Contekanmu salah opo kowe sing pancen goblok. Sementara itu, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka diduga blunder soal ibu hamil dan asam sulfat. Pernyataan tersebut kini viral di media sosial. Berdasarkan video yang beredar, Gibran diduga mengatakan soal itu saat menghadiri diskusi ekonomi kreatif. Di acara tersebut, Gibran membahas soal ibu hamil dan bagaimana kesehatannya terjaga. Sayangnya, Gibran diduga salah menyebut gizi yang dibutuhkan ibu hamil. Seharusnya ia menyebut asam folat, tapi yang terucap malah asam sulfat, yang mana malah berbahaya bagi ibu dan janin yang dikandungnya. Gibran mengatakan, lalu ketika hamil harus dicek, misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi tidak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi apa tidak. Asam sulfat sendiri dapat ditemukan pada aki motor, baterai, sebagian produk deterjen, pupuk, dan pembersih kamar mandi. Zat kimia tersebut amat berbahaya bagi tubuh. Salah satunya bisa menimbulkan iritasi yang parah. Jika tertelan, bahan kimia itu bisa membakar mulut dan tenggorokan, merusak lambung, dan bahkan menyebabkan kematian. Mas, kemarin lagi disorot nih Mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil. Ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium Mas. Salah ya? Itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat? Biasanya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan ini. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut dengan kemampuan. Biar warga yang menilai ya. Mas, soal susu UHT ini kan juga mendapat sorotan juga Mas. Soal susu UHT katanya untuk stunting ini ternyata di susu UHT ini banyak kandungan gula. Untuk yang 2 tahun ke atas kemarin kan sudah saya sampaikan tetap fokus ke ASI, NPASI kita. Kalau 2 tahun ke bawah kan otomatis harus ASI. Sementara itu, asam folat yang sepertinya ingin disebut Gibran memang diperlukan ibu hamil. Asam folat diperlukan dalam membantu pembentukan sel-sel dan sistem organ pada janin, seperti otak, sumsum tulang belakang, pembentukan sel darah merah, serta menjaga daya tubuh.